investigasinya akan saya, rekamannya akan saya, Gus mati ini, atau mikrofonnya. Ya, udah nggak apa-apa, Gus. Tapi bisa dengar ya. Jadi tadi Gus mengajukan judul apa ya, tentang karakterisasi dalam sebuah apa ya, film tadi ya, atau novel tadi saya lupa. Tapi teorinya karakterisasi. Nah, saya tanya, sudah baca belum teori karakterisasi? Kemarin ada yang ngajukan judul juga, saya tanya, udah Pak. Tapi saya cek lagi, coba apa teorinya? Dia malah pakai pendapat pribadi. Nggak boleh, ya. Kalau saya menanyakan apa teorinya, itu harus dijawab dengan hasil membaca, bukan dengan persepsi ya, dengan opini pribadi. Memang teori itu opini juga, yang dimaksud dengan teori itu opini juga, opini seseorang, tetapi opini yang sudah teruji, ya, sudah teruji dan sudah diakui atau mendapatkan reputasi di kalangan para peneliti, para akademisi. Itu teori ya. Teori yang sudah pendapat orang yang sudah teruji dan diakui banyak orang lalu bertahan sekian lama, itu menjadi teori. Sementara kalau kalian hanya berpendapat atau menyampaikan opini pribadi yang sangat subjektif, tidak berdasarkan apapun, hanya berdasarkan persepsi, itu belum bisa diterima ya dalam kegiatan seperti seminar. Apalagi kalau nanti ditulis menjadi sebuah artikel, nggak bisa. Jadi saya ini mempresentasikan sebuah contoh teori ya. Ini oleh Abrams, teorinya Abrams. Itu ada di bukunya yang berjudul The Mirrors and the Lamps. Ini buku ditulis tahun 70-an. Ya. Ditulis tahun 70-an, 75 itu. Tapi sampai sekarang masih tetap diakui orang, masih dipakai orang. Banyak orang memakai teori ini. Nah, ini satu contoh teori, dan nanti insya Allah akan saya jelaskan yang dimaksud dengan pendekatan ini apa gitu, nantinya. Nah, kembali ke tadi Gus, dia saya tanya apa karakterisasi, lalu dia bisa menjelaskan karakterisasi itu adalah begini-begini, gitu ya. Dan saya kira dia udah baca gitu. Lalu saya tanya lagi, menurut yang dibaca ini, referensi yang kamu baca ini, ada berapa sih teknik karakterisasi? Dia menemukan 9. Memang ada macam-macam ya. Jadi kalau kita bicara teori, jangan kaget nanti kalau beda-beda gitu. Itu memang begitu. Jadi karena di dunia ini kan banyak orang gitu kan. Sekarang ini udah hampir 7 miliar ya. 7 miliar orang nih yang berteori kata Allah 10 juta aja udah banyak gitu. Dan teori 10 juta teori ini kan bisa bikin bingung orang gitu. Mungkin yang nyampe ke kita, yang kita baca hanya satu dua aja, tapi di luar situ masih banyak, masih jutaan ya teori itu. Artinya kalau ada teori yang berbeda-beda seperti ini, bagaimana sikap kita? Tentu kita mencari, mereview, menelaah mana teori-teori yang paling banyak dipakai, mana teori-teori yang punya reputasi sekian lama gitu. Seperti saya menggunakan teorinya Abrams ini karena saya sudah mereview gitu ya. Teori ini memang bertahan lama sehingga menjadi klasik gitu ya. Teori yang dipakai dari masa ke masa. Jangan sampai terjebak teori itu anggapan atau asumsi pribadi atau opini pribadi yang belum teruji, itu belum menjadi teori. Itu baru pendapat pribadi, opini pribadi atau asumsi-asumsi yang mungkin ya, berdasarkan hasil membaca tetapi belum diuji gitu ya, teori ini belum diuji. Nah, saya harapkan siapapun nanti ya, siapapun itu harus menyajikan teori secara baik dan benar. Nah, contoh tadi gue sebulan pagi tadi udah menyampaikan, kemudian ya sudah, kalau udah ngerti ya sudah lanjutin aja. Cuma nanti teori itu harus dipakai ketika menganalisis karya sastra itu. Jangan lupa pakailah teori yang sudah dibaca itu. Jadi kasus ini tadi misalnya, dia pakai 9. Ya udah, kalau menyakin 9 itu bagus, ya pakai. Nah, nanti cari bagaimana tokoh-tokoh di dalam cerita itu ditokohkan atau di, dikarakterisasi. Jadi dikarakterisasi itu misalnya seorang tokoh itu menjadi jahat pada akhir cerita atau menjadi baik di akhir cerita, itu melalui teknik apa saja. Kalau yang paling dasar kan 3 ya.
Jadi melalui perekat ucapan dan perbuatan tokoh itu, nanti dicari di dalam karya sastra itu ucapan-ucapan tokoh itu yang memang menunjukkan bahwa dia ini tokoh yang baik, protagonis. Jadi yang pertama adalah ucapan dan perbuatan tokoh itu. Nah, carilah di dalam karya sastra itu ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang memang membuktikan bahwa dia itu tokoh yang baik. Tokoh yang baik itu apa misalnya? Ya suka membantu, ucapannya tertata, kalimatnya baik, kemudian komunikasinya lancar, dia tidak pernah bohong ya. Kalau ngomong juga ngerti etika, sopan santun, ya, ngerti minimal itu kan kemarin yang saya jelaskan, maxims of communication. Itu ucapan ya. Kalau perbuatan ya, misalnya di dalam novel itu perbuatan biasanya berupa deskripsi atau interaksi. Gitu. Ini orang nggak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, selalu menolong orang lain, selalu membantu orang lain, selalu mendengarkan orang yang lebih tua, selalu hormat pada orang tua. Ini perbuatan. Itu semuanya akan menjadi data, menjadi bukti yang nanti akan bisa dipakai mengatakan, oh ya tokoh ini tokoh yang baik, dia tokoh yang protagonis. Kenapa? Karena ucapan dan perbuatannya semuanya baik. Ya, ngerti ya. Jadi itu cara cara untuk menganalisis. Itu nanti harus muncul di bagian analisis ya. Di bagian 2 pembahasan. Kemudian karakterisasi teknik yang lain selain ucapan dan perbuatan adalah penilaian tokoh yang lain. Tokoh yang lain dalam cerita itu gimana menilai tokoh ini? Ya. Kalau semua tokoh yang ada dalam cerita itu menilai tokoh A itu misalnya jelek, jangan simpulkan bahwa dia itu tokoh yang baik. Menurut tokoh yang lain dalam cerita ini, nah nanti cari buktinya. Tokoh B, oh dia menilai A ini begini, tokoh C nilai A begini. Itu harus dikumpulkan. Ya. Kutipan-kutipan atau data-data yang berupa ungkapan atau kalimat yang menilai tokoh tertentu itu akan menjadi bukti yang nanti akan dipakai untuk menyimpulkan apakah tokoh A ini termasuk tokoh yang baik atau tidak baik. Oke, yang kedua ya. Jadi apa yang disampaikan, diucapkan oleh tokoh yang lain. Kemudian yang ketiga, deskripsi pengarang. Ya, deskripsi pengarang. Kalau di film biasanya itu berupa scene ya, atau adegan yang menggambarkan bagaimana seseorang ini dalam suatu situasi begitu. Misalnya dia sedang menghadiri sebuah pertemuan. Nah, di film itu akan digambarkan tokoh yang baik itu selalu sopan, selalu berpakaian sebagaimana mestinya. Jadi dia memiliki kecerdasan spesial yang bagus, kecerdasan ruangan yang bagus. Artinya dia berpakaian ketika pertemuan resmi ya pakainya resmi. Tidak pertemuan resmi misalnya dia pakai kaos oblong gitu ya. Itu artinya orang yang tidak di dalam scene adegan itu akan kelihatan bahwa ini tokoh tidak baik. Ya. Atau di kesempatan yang sangat resmi misalnya pakai jin bolong-bolong gitu. Udah jinnya bolong-bolong, kaosnya juga kaos oblong. Waduh, ini orang yang secara kalau Donaldson itu kan dia membagi kecerdasan itu kan jadi 12 ya. Jadi kecerdasan spesial. Spesial itu artinya orang bisa cerdas, dia bisa membedakan harus bagaimana di suatu tempat. Tempatnya beda, dia harus menyesuaikan diri. Kalau dia di rumah mungkin santai gitu ya, pakaian-pakaian sehari-hari, artinya casual gitu, pakaian-pakaian yang nyaman dikenakan dalam situasi yang tidak resmi gitu. Tapi begitu dia menghadiri pertemuan atau misalnya ada tamu gitu aja, dia harus menyesuaikan pakaiannya. Jangan casual aja gitu. Aduh, ini nggak cerdas secara ruangan gitu. Kecerdasan ruangan itu artinya orang yang cerdas mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan situasi, dengan ruangan-ruangan tempat dia berada. Ya, itu di film begitu ya, scene, ada scene. Bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana sikap dia ketika berbicara. Kalau kita lihat misalnya film-film Jepang itu, waduh sangat bagus itu. Dia menggambarkan
adegan orang menghormati orang lain sampai membungkuk 3 kali gitu. Itu contoh-contoh bukti dalam scene adegan di film yang bisa dipakai untuk mengatakan ini tokoh ini sangat sopan, sehingga karena sopannya itu dia menjadi tokoh yang baik. Meskipun belum tentu ya, misalnya orang Jepang tuh membungkuknya 3 kali gitu, dia tokoh baik juga belum tentu, karena kalau dalam cerita-cerita film apa misalnya yang berkaitan dengan kejahatan ya, yakuza gitu, ya penjahat kelas teri itu mesti hormatnya wah 3 kali bungkuk kepada mafia yang besar-besar itu, mafiosonya, Godfather gitu. Ya. Atau di film-film samurai gitu. Samurai yang masih muda-muda itu ya sangat hormat pada yang lebih tua. Meskipun belum tentu samurai itu kemudian nanti akhirnya menjadi satria beneran. Ada juga kan samurai yang kemudian apa murtad itu istilahnya. Murtad artinya dia lalu berganti iman gitu dari kebaikan menjadi samurai hitam. Nah, meskipun begitu di kalangan penjahat-penjahat itu kan tetap ada etika gitu kan, yang senior mesti dihormati, yang junior mesti hormat pada yang lebih senior. Nah, tapi itu salah satu adegan bagaimana menilai tokoh. Nah, nggak cukup kalau kita menggunakan apa namanya adegan hanya dengan satu unsur, misalnya membungkuk, menghormat, nggak cukup. Harus dilengkapi dengan unsur-unsur lain yang menunjukkan bahwa ini tokoh yang baik, gitu ya. Misalnya pekerjaannya, oh dia tidak melakukan kejahatan untuk kehidupan sehari-hari, atau dia bekerja sebagai mestinya, ya. Kalau dalam Islam itu halalan thayyibah, jadi pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang halal dan baik caranya. Ya. Jadi tidak hanya baik caranya, tapi nggak jelas hukumnya gitu, apakah ini halal atau tidak gitu. Jadi harus kalau bicara soal pekerjaan ya harus ya halal, ya baik gitu ya, caranya baik. Jadi jangan sampai nanti ada yang nanya, "Oh, Ustadz itu Ustadz bagaimana kalau saya misalnya mau membantu korban banjir tapi uangnya hasil saya merampok?" Wah ya jelas nggak baik, nggak bisa itu. Ya halalan riba itu ya halal, baik itu bendanya maupun caranya. Baik, jadi di film adegan-adegan itu kelihatan sekali, dan kalian kalau memang ingin menganalisis tokoh di film, jangan jangan salah ya, jangan salah mencatat atau merekam bukti-bukti, data-data yang memang terkait dengan apa yang ingin dianalisis. Jadi kebetulan ini masih soal karakterisasi tadi ya, karena mungkin yang lain-lain yang apa karakterisasi juga sama nanti apa namanya cara analisisnya, cara mencari bukti atau datanya. Oke, nah kalau di novel itu deskripsi ya, deskripsi artinya carilah deskripsi uraian tentang tokoh itu, ya, tentang tokoh itu. Jadi ada misalnya satu halaman, setengah halaman dari novel itu yang mendeskripsikan bagaimana tokoh ini membuktikan atau menunjukkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan, virtues ya, yang dia miliki kepada orang lain. Sehingga itu bisa kalian pakai untuk menjadi evidence, bukti yang menunjukkan bahwa iya tokoh ini baik. Buktinya nih di halaman sekian ada deskripsi tentang tokoh ini oleh pengarang bahwa tokoh ini memang tokoh yang baik, ya. Baik dari kehidupannya, baik dari kepribadiannya, baik dari pergaulannya, baik dari ucapan dan perilakunya. Jadi itulah kira-kira nanti ya kalau kalian sudah masuk ke analisis, teknik karakterisasi yang saya pakai kebetulan hanya 3, yaitu teknik yang paling dasar ya. Karakterisasi itu ada 3. Dari ucapan dan perbuatannya, kemudian dari penilaian tokoh yang lain, dan dari deskripsi penulis tentang tokoh itu. Baik, itu contoh pembahasan yang saya lakukan melalui WA ya, karena memang waktunya sudah apa sebenarnya sudah habis ya untuk pengumpulan judul itu, tapi tidak apa-apa, mungkin karena membaca ini juga butuh waktu, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, khususnya yang mengajukan judul berkait dengan karakterisasi ya. Jadi teori banyak, silakan cari. Nanti kalau ketemu jangan bingung, tinggal pilih aja mana yang paling meyakinkan menurut kalian atau paling visible, paling bisa dikerjakan, paling apa namanya terjangkau dalam waktu yang terbatas ini. Karena kalau 9 ya memang butuh keseriusan. Kalau mau
dilanjut, Gus, silakan, nggak apa-apa, dengan 9 teknik karakterisasi itu. Tapi ya harus kerja keras betul gitu ya, mencari data-datanya, karena nanti 9-9-nya dicari. Tidak harus semuanya ada, ya. Misalnya pakai 9 tadi ya, nggak harus semuanya ada. Kalau memang ketemunya cuma 2, ya 2 aja yang dipakai. Asal 2 teknik itu sudah meyakinkan. Ya. Jadi dari 9 hanya ketemu 2, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Asal dua-duanya ini harus ada pendukung dari cerita itu. Ya, itu yang paling penting. Dan nanti ketika itu disampaikan dalam seminar, itu bisa meyakinkan audiens semua yang hadir dalam seminar itu, oh iya, iya, ini bukti sudah cukup. Tapi kalau 2 bukti itu misalnya belum cukup dan masih sangat lemah, ya sebaiknya ganti aja, ganti mungkin filmnya. Kalau teorinya 9, kemudian dicari di dalam cerita novel atau film itu, kok ketemunya cuma 2, cuma 3 gitu, nanti kalau di seminar ini masih susah mempertahankannya, ya ganti aja, ya, ganti novelnya. Atau, waduh Pak, kalau ganti novel saya harus baca lagi ya, iya dong. Atau kalau film harus nonton lagi, oh, iya dong, harus nonton ya, sampai ngerti betul. Nah kalau itu misalnya waktunya nggak cukup, ya ganti teori aja, ya, ganti teori. Jadi boleh ganti teori dari 9 ke 6. Oh kalau 6 masih kebanyakan ke 3, boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi silakan aja. Karena memang apa, kebenaran dalam ilmu itu kan seperti itu ya, tentatif. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu sifatnya tentatif. Tidak ada yang absolut. Tinggal pilih aja mana yang apa namanya, mana yang paling nyaman gitu ya untuk kita pakai gitu. Ini ibarat teori itu kayak baju lah, kayak istilah yang sering dipakai para ilmuwan itu kayak pisau. Ya, pisau. Jadi teori itu pisau yang dipakai untuk menganalisis. Jadi terserah kita mau pisau yang macam apa aja boleh, asal itu masih pisau. Nah, syarat pisau itu kan harus tajam gitu ya. Kalau pisaunya tumpul ya pasti nggak bisa dipakai. Jadi pisau yang baik itu ya tajam, tajam itu artinya mendetail gitu teori itu. Kemudian memang spesifik ya, khas itu tidak sangat umum. Kalau teorinya sangat umum ya kayak definisi di kamus itu susah dipakai ya untuk meneliti gitu. Karena itu sangat umum. Ya. Misalnya ya sebagai contoh nih di kamus. Sastra itu apa sih? Sastra itu adalah written text. Ya. Teks tertulis. Nah, sangat luas yang teks tertulis ini, sangat luas, tidak spesifik. Nah, bagaimana dengan teks yang ada di film, teks yang ada di misalnya di televisi, di YouTube, gimana? Itu teks juga. Bagaimana ini? Apa nggak bisa itu diteliti seperti sastra gitu? Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana teori-teori umum yang ada di kamus, yang ada di ensiklopedi, itu masih belum cukup untuk dipakai sebagai pisau. Barat pisau itu mungkin ya semacam apa ya, pisau yang gede gitu ya, apa mungkin semacam mandau gitu ya, atau apalah pisau yang gede gitu ya. Itu kalau dipakai untuk menganalisis hal yang kecil ya nanti hancur itu. Misalnya ya, nah, saya masih ingat waktu SMA itu praktek biologi gitu ya. Kan pakai pisau kita, apa namanya di lab itu kan. Kita disuruh bawa kodok, saya masih ingat tuh, disuruh bawa kodok, lalu waktu itu anatomi kodok, punya praktek. Nah, pisaunya bawa masing-masing gitu. Nah, ada teman yang bawa pisau untuk apa, untuk membelah apa kambing ya. Itu pisau untuk kambing itu kan gede. Jadi kan ada kan pisau yang memang untuk menguliti kambing itu. Nah, terlalu gede untuk kodok. Nah, artinya ya pakai pisau kecil-kecil aja, cutter misalnya. Jadi seperti itu. Jadi teori itu seperti itu. Pakailah teori sesuai dengan proporsinya. Ya. No, kalau teorinya umum ya itu dipakai secara umum. Kalau teorinya khusus ya harus spesifik, harus tajam, gitu, ya, harus detail gitu. Ini catatan untuk teori ya. Jadi nggak usah bingung kalau ada teori yang bermacam-macam, nggak usah bingung. Sekarang kembali ke kebutuhan masing-masing. Saya mau analisis apa nih? Jadi misalnya di lab itu banyak pisau gitu ya, jangan bingung. Saya mau membedah apa nih? Mau membedah kodok yang kecil atau membedah kelinci yang agak gede gitu. Itu pasti beda pisaunya.
Kalau kelinci pakai cutter ya lama kelamaan. Apalagi mau membedah apa namanya ke kambing ya, kambing pakai cutter gitu ya kelamaan lah, ya kan? Bagian cutternya nanti malah patah gitu. Karena memang cutter tidak dibuat untuk apa membedah kambing, untuk menganalisis secara anatomis ya kambing atau bahkan mungkin sapi gitu enggak lah. Tapi kalau cutter untuk membedah kodok gitu ya tikus mungkin masih cocok. Teori begitu juga. Iya. Jadi apalah nanti apa kalau cari teori jangan satu ya, ketemu satu lalu sudah enggak. Cari beberapa lah gitu karena di internet kan banyak itu teori-teori yang ada di web, yang ada di homepage seseorang atau homepage suatu lembaga mungkin perguruan tinggi gitu. Cari kan beberapa gitu banding-bandingkan nanti dari situ baru mulai memahami oh ternyata karakteristik itu begini. Jadi jangan sampai apa menjadi apa ya istilahnya naif gitu ya ketemu satu lalu yang paling benar ketika orang lain menyebarkan teori lain dia nggak mau kekeh gitu nggak boleh itu namanya orang naif gitu ya orang yang tidak terbuka pada kebenaran di luar kebenaran yang dia yakini. Ya. Baik, karakterisasi ya. Nah, saya akan coba bahas beberapa judul yang kemarin sudah masuk ya. Beberapa judul yang kemarin sudah masuk. Saya coba tampilkan ya di layar. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, langsung nanya aja nggak apa-apa. Jangan nunggu sampai selesai, karena kalau nunggu selesai mungkin ya, karena waktu kita kan terbatas ya. Jadi kemarin sudah sampai Syarifah ya, terakhir Syarifah. Sekarang kita lanjut ke Galuh. Galuh ada nggak? Galuh Eka. Ya, Galuh Eka ada nggak? Pak, gambarnya belum berubah itu, Pak. Belum berubah? Oh, sebentar. Saya ulang lagi ya. Bagaimana? Sekarang udah berubah? Masih proses. Sudah, Pak. Udah, oke. Okay. Udah. Baik, Galuh ada nggak Galuh? Galuh Eka Maulina. Diem aja berarti nggak ada ya. Dan Anissa Marfuah. Ada nggak? Ada, Pak. Baik. Ini ngajukan 2 judul ya. Hatiku ini film berbahasa Inggris atau bahasa Jepang nih? Inggris, Pak. Yakin? Iya. Baik. Itu diadaptasi dari film Jepang. Iya, makanya saya tanya. Ini kan aslinya kan memang cerita Jepang itu. Kalau Divergent memang Inggris, cuma nulis Divergent-nya gimana nih? Kok nggak pakai huruf kapital? Ya, ini harusnya pakai huruf kapital ya. Judul itu pakai huruf kapital, jangan lupa. Nah, ya. Jadi judul yang pertama itu moral value masih terlalu luas, ya, masih terlalu luas. Karena moral value ini macam-macam gitu ya. Jangan salah, moral value itu macam-macam. Tergantung sumbernya apa. Di nilai-nilai moral itu artinya adalah nilai-nilai tentang baik dan buruk. Ya, kalau kita bicara moral itu kan kita bicara mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik disebut moral, bermoral. Yang buruk disebut tidak bermoral atau immoral, ya kan? Saya kira itu dalam bahasa Indonesia begitu. Nah,
Jadi kalau kita bicara nilai-nilai moral, maka kita bicara tentang nilai-nilai yang baik. Nah, nilai-nilai kebaikan itu tergantung kebaik menurut apa gitu ya. Dalam kehidupan manusia ini, kita kan mempunyai pedoman hidup gitu ya. Pedoman hidup dalam masyarakat itu kemudian melahirkan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial itu kemudian melahirkan nilai-nilai tentang baik dan buruk. Baik yang buruk menurut komunitas tertentu, masyarakat tertentu. Belum tentu baik atau buruk menurut masyarakat yang lain. Ya. Jadi saya beri contoh misalnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Papua sana dan masyarakat di Maluku beda. Yang baik di Papua belum tentu baik di Maluku atau sebaliknya. Yang baik di Maluku belum tentu baik di Papua. Itu kan? Itu namanya nilai-nilai baik buruk yang berlaku dalam masyarakat. Dan itu moral value juga. Ya, moral value yang bersumber dari kehidupan bermasyarakat. Oke? Bisa ya. Lalu ada juga nilai-nilai baik buruk menurut agama, menurut kebudayaan, menurut etika. Jadi harus diperjelas di sini, harus dipertajam moral value ini apa. Apakah misalnya social moral values, nilai baik buruk yang berlaku dalam masyarakat yang ditemukan dalam cerita ini, yaitu social moral values, atau bisa juga budaya atau cultural moral values. Nah, itu Jepang settingnya kan tentu budaya Jepang gitu. Jadi kalau kamu mau ngambil apakah sosial atau cultural itu harus pelajari masyarakat yang menjadi latar dalam cerita ini. Jadi ini memang bagus sebenarnya judul-judul ini karena kalian nanti akan belajar juga tentang masyarakat yang menjadi setting, yang menjadi latar dari cerita itu. Kemudian yang kedua ini memang sengaja dibahas dua-duanya supaya nanti yang lain juga apa kalau masih bingung-bingung nanti coba dianalisis seperti itu ya, ditimbang-timbang. Analisis of karakteristik. Ini kamu ngerti nggak maksud dari kata karakteristik ini? Anissa. Maksudnya pernah baca belum? Apa definisi karakteristik atau mungkin uraian tentang karakteristik dari satu buku atau artikel gitu? Anissa? Sebenarnya belum baca, Pak. Cuma yang Nah, baru nyari yang moral value. oke. Kalau belum baca sebenarnya ini waktunya udah nggak mungkin ya. Jadi kamu mau fokus kemana nih? Ke Fokusnya moral. ke moral value, soalnya udah cari eh, teori-teorinya, Pak. Karakteristik itu kalau mau cari teorinya di psikologi ya. Kalau mau cari ini yang lain ya. Nanti kalau ada yang mau meneliti soal karakteristik, itu sebenarnya teori dasarnya psikologi. Psikologi perilaku atau behavioristic psychology. Itu banyak teori-teori tentang karakteristik. Nah, nanti ujung-ujungnya teori karakteristik itu ujung-ujungnya di kepribadian ya, personality. Tapi itu kalau mau baca sih, silakan. Tapi ya sudah, karena Anissa kelihatannya sudah mau mulai apa memilih gitu, ya sudah. Nah, kira-kira ini apa yang mau diteliti moral value yang mana? Sosial atau cultural atau yang lain? Sosialnya, Pak. Sosial ya, yakin ya? Ya, Artinya nanti kamu harus cari referensi buku-buku yang membahas soal social moral values di Jepang. Ya, karena ya Chico itu kan latarnya kan Jepang ya. Jepang atau mana latar ceritanya? Jepang. Pertamanya Jepang, terus pindah, Pak. Ya, tapi dominasinya kan di Jepang ya. Iya. Ya udah, berarti kamu belajar tentang nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat Jepang yang digambarkan dalam film itu. Ya, itu caranya begitu. Baik, Pak. Terima Baik, kasih. oke. Nah, bisa udah sekarang ke Margareta, Angela. Mana, ada nggak? Margareta? Bisa ngomong nggak?
Ada, Pak. Oke. Karena bisa juga ada tapi nggak bisa ngomong ya. Kayak Ibu tadi ada orang yang tadi. Ada, Pak. Oke. Dengar saya nggak, Margarita? Bisa dengar suara saya? Margarita, bisa dengar suara saya apa enggak? Kok ngilang? Dia ngilang lagi. Waduh, gimana nih Margarita? Mau dibahas apa enggak nih orangnya kok enggak menjawab? Mungkin jaringannya, Iya, Pak. saya tahu. Bisa, Pak. Bisa. Putus-putus ya? Iya, putus-putus. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa, Pak. Gimana? Bisa mendengar ya? Jadi yang paling penting bisa mendengar ya. Karena kalau enggak, biar nanti udah saya jelaskan kamu nggak dengar kan cuma aja gitu. Oke, simbol ya. Ini nulis simbolnya gimana yang benar nih? Analysis of symbols that appears in the Tifels drama. Wah nih, wah aneh nih tulisannya. Bisa, Pak. Bisa dengar, Pak. Nggak dengar. Simbol itu nulisnya pakai ini. Nah, udah pakai gitu kan hilang apa garis bawahnya. Bisa, Udah Pak. ya. Lihat ya. Koreksinya lihat kan. Oke, jadi simbol tulisnya begitu. Tolong nanti apa spelling itu harus dicek terus ya. Kalau kamu nggak yakin, cek di kamus. Apa ngejanya nulisnya gimana sih? Lessons of symbols that appear in the Trifles drama. Ini judulnya Trifles ini ya, Trifles drama. Trifles drama berarti ini harus dicetak miring, ini judul dan huruf kapital. Judulnya termasuk judul apa enggak ya? Kalau termasuk harus dicetak dengan huruf kapital. Kalau itu bagian dari judul. Tapi kalau enggak ya dia dengan huruf biasa. Biar dicetak miring. Ini that appears ini nggak usah karena simbolnya lebih dulu. Biasanya ini di sini found gitu ya. Apa appears itu dari bawah permukaan lalu naik ke atas permukaan itu namanya appears. Dari dalam rumah nongol lewat jendela itu appears gitu ya. Baik, jadi hati-hati ya, vocab ini juga penting gitu. Jangan sampai menggunakan vocab yang keliru, apa istilah yang keliru. Analysis of symbols found in the Trifles drama. Oke. Nah, cuma simbol ini kan macam-macam nih. Ya, simbol ini macam-macam nih. Jadi kalau secara umum sih ada simbol bahasa, simbol budaya, simbol masyarakat, simbol sosial, simbol keagamaan. Kan banyak banget simbol itu. Nah, ini yang mau dianalisis simbol apanya? Ini, simbol apanya? Oke, karena dia nggak bisa ngomong ya udahlah. Ini misalnya contoh aja ya, misalnya cultural. Ini teorinya banyak nih, simbol-simbol budaya. Nanti cari buku yang membahas tentang cultural symbols. Oke, Margarita ya. Itu judulnya diperbaiki menjadi seperti ini. Analysis of cultural symbols found in the Travels drama. Ya. Nah, tugas kamu minggu ini adalah mencari referensi bacaan yang membahas soal cultural symbols ini yang nanti akan dipakai untuk membahas apa teks drama itu. Jadi ini teksnya ya, bukan performance-nya, teksnya. Oke, kita lanjut ke Nur Adi. Ada nggak nih Nur Adi? Nur Adi Dwi Pangesti. Ada nggak? Katanya baru ke kamar mandi tadi, Pak. Oh, begitu ya. Ya udah.
Ini kamar mandinya bisa lama nih kalau cewek nih, ya kan? Biasanya cewek kan kalau kamar mandi kan bisa 1 jam 2 jam, ya nggak? Benar nggak nih? Roni mana Roni? Ada nggak Roni? Saya Pak. Oke, ya. Ada Pak, Roni. ada Pak. Oke, baik. Nanti Nur nanti biar belakangan kalau udah datang dia biar ngomong dulu. Di analysis of happy man character, happy man movie, we will see. Jadi untuk frase seperti ini ya, baik itu sebenarnya karena supaya tidak terlalu banyak kata-kata ini diubah menjadi apostrophe S ya. Baik itu. Baik itu kayaknya masih Indonesia banget itu. Ya, itu ya. Ya Pak. Oh, ini judul filmnya di belakang. Judulnya cuma gitu aja, IP gitu ya. Enggak Pak, Ip Man Pak. Pakai Ya? man Pak. Man itu termasuk di judul. Oke. Judul filmnya pakai gitu ya. Ya. Harus dicetak miring supaya nanti beda antara nama orang. Jadi ini jangan sampai bingung ya. Ini Hitman yang di sini itu nama orangnya, nama tokohnya. Iya, Jadi itu adalah nama tokohnya itu Pak. judul filmnya ya. Jadi kebetulan judul film Ya, dan itu judulnya. nama tokohnya sama. Itu cara nulisnya beda ya. Kalau nama orang biasa, kalau judul itu pasti miring. Itu ya Roni ya. Siapa? Dan seterusnya begitu nanti di makalah begitu, jangan sampai salah karena kalau salah nanti pembaca juga akan salah memahami itu. Ini soal cara nulis orang dan judul film atau judul buku. Analysis of main character. Nah, ini yang dimaksud bukan karakter, saya bikin karakteristik nih kayaknya. Karakter tuh yang nggak, kalau mau menganalisis karakter cukup disebut namanya aja, nggak usah disebut pakai karakter. Analysis of happy man gitu, udah nggak usah pakai karakter. Tapi kalau yang mau dianalisis itu sifat-sifatnya, ya, sifat-sifatnya itu karakteristik. Ini mana yang mau dianalisis tokohnya atau sifat-sifatnya? Karakteristik Pak. Karakteristik Pak. Ini, oke, berarti sifat-sifatnya ya. Kalau sifat-sifatnya, maka di sini harus ada apa, coba Roni? Di belakang man itu harus ada Ada S-nya Pak. ungkap S, apostrofi S, ya. Ya, itu Pak. Itu apostrofi S. Coba ngomong, bisa nggak? Gimana Pak? Apostrofi S. Apostrofi S. Udah belum pernah ketemu ya ketemu. So, sih, itu grammar semester 1 itu. Loh, gimana ini? Di buku ini ada, di bukunya apa Marti. Jadi itu namanya apostrophe S. Ya. Apostrophe. Apostrophe S. Ya, ini. Nanti cari di buku ini bagian yang membahas soal apostrophe S. Jadi ada dua nih, ada apostrophe S, ada S apostrophe. Nah, ini ada yang baru masuk. Jadi kemarin ada yang ini juga, Bang, menyampaikan di grup itu kalau dia sebenarnya mau masuk tapi nggak ada yang bukain pintu lah. Masuknya jam berapa gitu. Jadi kalau sudah terlambat ya tentu nggak ada yang bukain pintu. Saya kan udah sudah kuliah gitu ya. Ada S apostrophe. Ada dua ya, ada apostrophe S, ada S apostrophe. Itu bedanya ini, kalau duluan apostrophe, kemudian diikuti oleh S, itu namanya apostrophe S. Tapi kalau misalnya kayak jamak gitu, ya contohnya, jamak, ini contohnya misalnya ini ya, apostrophe S itu misalnya tadi ya, men's
Sure. Ya. Kalau yang S apostrophe misalnya boys kan jamak ya, boys, lalu cukup begitu aja, boys shirts, gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi kalau tunggal ya, atau tidak pakai akhiran S, maka dia menggunakan apostrophe S seperti ini. Misalnya men's shirt. Jadi ini menyatakan milik. Ini kan pelajar ini maksud jadi ngajar grammar. Aduh gimana? Ini benar-benar ya kalian harus apa namanya baca lagi buku grammar ya. Saya sarankan ini, saya rekomendasikan ini. Ya. Saya munculkan judulnya ini. Jadi supaya ini ya practical English grammar. Ini karena bukunya tidak terlalu tebal, tapi praktis karena memang ditulis didesain untuk digunakan secara praktis itu. Ya, kalian boleh banget banyak PDF-nya. Ya. Jadi men's shirt itu namanya apa? Jadi S apostrophe S. Kalau boys shirts itu namanya S apostrophe. Ngerti ya, Roni ya, diinget-inget ya. Roni, dengar nggak? Ya Pak. Pak, untuk itu yang judulnya itu kalau diberi tanda petik gimana Pak? Yang mana? Yang Ip Man movie itu loh Pak, yang di belakang. Jadi kayak Kamu yang udah baca MLE belum? Sudah baca MLE belum? Ini MLE Belum, ini. Ya bacalah. Kan kemarin udah saya jelaskan. Ya, udah saya jelaskan. Pakailah ini MLE 7th edition. Ya, itu kan udah saya share di grup itu. Namanya filenya ya. Jadi tinggal di-download aja, dibaca. Bagaimana cara nulis judul, itu ada aturannya, jangan sembarangan gitu ya. Kamu kalau saya tanya, kamu kenapa dipakai tanda kutip? Jawabannya apa? ya Kenapa buat pakai itu? Ya? mengidentifikasi judul mungkin. Enggak salah. Identifikasi judul itu ada 3 ya. Ada 3 cara. Kalau kita ngikutin MLE ini kan. Ada yang pakai tanda kutip, misalnya untuk judul lagu, judul puisi, ya. Tapi tetap hurufnya biasa. Tapi ada juga yang pakai dimiringin. Itu karena dia apa untuk judul buku atau judul film, judul drama, nama majalah, nama koran gitu. Jadi kalau kita ngikutin aturannya MLE ini, ya begitu caranya. Ada 2, bukan 3, 2 cara menuliskan judul dengan tanda kutip dan dengan title. Oke, Roni ya, itu ya. Jadi jangan. Jadi segala sesuatunya harus menggunakan acuan ya, menggunakan acuan. Tidak boleh apa kira-kira gitu. Jadi ini kuliahnya seminar ya. Seminar itu memang harus ngikutin aturan-aturan, konvensi-konvensi dalam penulisan sebuah artikel atau sebuah makalah gitu. Oke, jadi judulnya menjadi seperti itu ya. Analysis of Human Characteristics in Man Wilson. Oh, sorry, ini man-nya harus udah dibina tadi. Wilson Yeats. Oke. Nuradi udah balik belum? Nuradi. Nah, bener kan? Ceweknya kalau di kamar mandi lemah banget. Ya. Kita lanjut. Sudah, Pak. Udah. Udah. Okay. Udah. Baik. Ini kenapa hurufnya huruf biasa semua nih? Itu Pak, kemarin keburu-buru ngetiknya Pak. Oh ya, harus dibiasakan ya. Jadi pedoman penulisannya harus dibiasakan. MLE atau APA atau yang lain itu harus dibiasakan, dibaca, difahami sehingga nanti tidak salah. Jadi kalau ini aja seperti ini hal kecil kayak gini kalian nggak kuasai nanti udah gimana ya, kalian misalnya udah lulus tapi tetap aja nggak ngerti gitu. Makanya saya ini mungkin beda dengan dosen yang lain. Saya selalu pakai
Nulis aja pakai pedoman. Tapi dosen kan nggak begitu ini. Bisa nggak? Kenapa? Karena ini penting. Penting untuk memberi bekal bagi kalian ini kalau nanti lulus, bekerja, itu kalian akan menghadapi hal seperti ini. Kalau sampai nggak ngerti gimana gitu. Nanti orang kan jadi, waduh, kamu udah lulus S1 ya? Iya, masa nulis judul buku aja nggak bisa? Masa nulis judul artikel aja nggak bisa? Masa nulis judul puisi aja nggak bisa? Itu masih salah nulisnya. Nah, gimana ini? Dan nanti ditanya siapa yang ngajari kamu seminar? Pak Eko, lah, pantas dosennya Pak Eko. Wah, saya kan terbawa-bawa ya. Ya enggak? Jadi, saya minta ya, ini serius nih, sungguh-sungguh nih, ya. Baca ini, ya, baca ini. Karena udah saya share itu di grup. Tinggal di-download, dicetak, ya, dicetak ya. Jadi jangan sampai nggak dicetak, kalau perlu dijilid yang bagus, supaya nggak rusak gitu, karena ini akan dipakai dalam waktu yang lama. Ya. Lalu dipelajari, dipraktekkan. Oke? Nur? Baik, Ini Pak. manggilnya apa nih? Nur, Adi, Dwi, atau Pangesti? Namanya Nur bisa, Pak. ya. Oke, Nur ya. Oke, sekarang nih harus diapain nih? Dibuat menggunakan huruf Kapital. pada awal setiap kata, kecuali apa yang tidak diberi huruf kapital, coba. Kalau masih ingat kemarin saya jelaskan. Tanda hubung. Tanda hubung, apa tanda hubung? Hah? From itu apa? From itu termasuk apa? Preposition atau conjunction? Nah, ini kembali lagi ke grammar ya. From itu apa? Termasuk preposition atau conjunction. Ya, bingung deh. Nur, bangun, jangan tidur aja. Preposition, Pak. Preposisi, oke. Untuk preposisi itu dengan huruf biasa ya. Nah, kemudian 5 feet apart ini judul apa ini? Judul film. Film. Kalau film pakai tanda kutip atau apa? Italic. Tak mau yakin, kan ini belum baca ya. Memilih sevennya ya. Belum ya? Belum, Pak. Ya bacalah. Ya, baca. Cuman nggak nanti kamu nyesel loh. Kalau nggak baca, nggak ngerti, tahu-tahu lulus gitu, tapi terus jadi guru, ketemu guru yang lain, waduh, dibully nanti kamu. Ya. Ini kata kerjanya bukan title. Ya. Apa kata kerjanya? Title itu kata benda. Kata kerjanya apa? Title. Title. 5 part. Entitled. Ya. Jadi warnanya gini. Biru. Oke. Ini juga harusnya. Oke, jadi sekarang ini analisis ini harusnya pakai apa nih di sini? Ya. Analisis. Apa di sini antara analisis dan language style? Nur. An analysis of language style from movie. Ya. Oh, gitu. Jadi bikin judul itu harus benar secara gramatika. Baik, jadi pemunculannya seperti itu ya. Baik, Pak. Nah, language style udah baca teorinya belum? Udah beberapa sih, Pak. Cuman kayak kurang banyak gitu, Pak. Saya masih bingung. Masih bingung. Kalau mau cari teori itu yang pertama mesti definisi ya. Definisinya dulu. Supaya nggak bingung. Jadi jangan baca terlalu jauh dulu, tapi definisinya dulu kamu paham dari kamus. Ya. Dari kamus, kalau ada ya. Kalau ini adanya mesti di kamus linguistik. Punya nggak kamus linguistik?
Ya, Nur, Baik, Pak. punya kamus linguistik yang baik, Pak. Enggak, Pak. Aduh, coba saya carikan kalau saya punya ya. Linguistik, dictionary apa ini? Belum ada. Kamu kok berisik amat, banyak burung ya? Iya, Pak. Punya ayah. Ah, ya. Cari aja ya, cari aja di Musim Pencari seperti itu, Dictionary of Linguistics. Nah, cari yang meyakinkan. Ya. Misalnya, misalnya nih ya, kalau yang pertama nih, ya nanti kalau memang mau dibandingkan silakan aja di download. Nanti ini 2008 ya. Jadi coba kalian juga mulai belajar seperti ini ya. Kalau ada sesuatu mencari, disimpan ya. Ini sangat penting. Jangan sampai nanti nggak tahu. Ya. Gini aja nggak tahu. Nah, sekarang udah masuk nih kan Dictionary of Linguistics. Lihat aja tanggalnya kalau mau ngecek. Bentar itu lihat tanggalnya. Nanti dibuka. Kira-kira lengkap dari sini. Bapak, mohon maaf. Ya. Saya Galuh, tadi punya saya belum dibahas, soalnya Galuh. Tadi sinyal jelek banget, saya keluar ya. Tadi. Oke, sebentar. Ini dulu ya, ini biar selesai dulu. Iya, Pak. Oke. Nah, ini kan kelihatan ya. Kamusnya kelihatan nggak? Belum, Pak. Oh, belum. Oh ya, sebentar. Belum saya ganti. Belum, Pak. Saya gantinya dulu. Stop di sini ganti. Ya, sebentar. Saya ganti ke ya, kelihatan ya. Nih, The Dictionary of Linguistics and Phonetics. Ini karena kamus 555 halaman. Coba bayangkan, dalam waktu nggak ada 1 menit, itu saya sudah bisa mendownload sebuah buku yang baru ini 2008 yang tebelnya 555 halaman, nggak usah dicetak ya. Dan kalau dicetak nggak bisa bikin kertas. Jadi yang penting disimpan, nanti kalau mau cari apa gitu ya udah cari aja. Jadi kita mau cari language style ya. Nah kita lihat ini. Jadi kalau kamus kan dia urut abjad kan dari A sampai Z. Language style kira-kira di mana ya. Nah, ini udah kelihatan dikit.
Jadi di sini ada semua definisi yang terkait dengan linguistik. Jadi sekarang itu apapun kan ada ya di internet. Tapi jangan males itu kalau cari teori itu ya begitu, aduh ini perlu cari langsung cari, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda lupa gitu. Nah, ini udah masuk ke language-nya. Kalau apa ya nggak jadi cari nanti. Language socialization, revitalization, shift, language style nggak ada di sini. Berarti tidak ada di kamus ini language style. Kalau begini gimana? Jangan putus asa, kita cari ke kata yang kedua, style. Kalau language-nya ada, mungkin ada di style. Kita caranya gitu. Ya. Jangan, mau ada kamus ini. Kalau language style, kita carinya begitu aja. Nah, kalau nggak ada, cari di style. Kalau language ada, cari di style. Oke, kita lihat di S. S itu isinya paling banyak. Style. Nah, yang lain juga nyari ya. Kalau saya nyari jangan cuma nungguin aja, nyari juga sendiri. Kalau saya anjurkan kalau kita mencari definisi dari buku ya, buku cetak seperti ini. Jangan dari web. Karena kalau dari web itu bisa hilang webnya. Yang ada di web itu kan nanti diupdate ya, atau bahkan web hostnya sudah bosan lalu dia tidak bayar lagi, itu hilang. Maka carilah yang cetakan yang bisa disimpan. Jadi banyak sih mahasiswa yang kalau deskripsi definisi aja pakai yang online. Waduh ini gawat ini kalau misalnya nanti suatu saat yang online dictionary itu udah ditutup atau discontinued gitu karena dia nggak lanjutin, ini nggak bisa dicari referensinya gitu. Makanya di ML itu untuk sumber-sumber yang dari internet itu nggak perlu dicantumkan linknya. Kenapa? Karena link itu bisa nanti suatu saat discontinued paling lain style-nya. Nah, untuk style, stylistics. Jadi kita harus membaca stylistics. Karena style itu dibahas di ilmu cabang dari linguistics yang bernama stylistics. Ya. A branch of linguistics. Jadi stylistics itu adalah cabang linguistics. Jadi linguistik kan itu sebuah ilmu ya. Lalu ada cabang ilmunya. Misalnya ada sociolinguistics, nanti kalian belajar itu sociolinguistics, ada psycholinguistics, ya. Kalau ada apa namanya syntax, ya, ada morphology, ada stylistic termasuk. A branch of linguistics which studies the features of situationally distinctive use of language. Jadi ilmunya kalau membahas language style itu ilmunya stylistics. Jadi kamu harus ngerti stylistik itu apa. The term stylistics is occasionally used in a very broad sense, include all situationally distinctive language. Jadi sangat luas, ini teori umum ya, karena yang dibahas di sana adalah bahasa yang secara situasi itu berbeda. Maka itu disebut language style, gaya bahasa. Jadi secara situasi itu berbeda. Misalnya, language style-nya militer, kalangan militer. Beda dengan language style-nya kota. Language style-nya sama-sama ini bahasa Indonesia. Situasi di perkotaan, kota besar kayak Jakarta gitu, beda dengan language style-nya orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia di daerah pelosok gitu ya, jauh dari kota. Ini kira-kira pemahaman tentang language style ya. Itu ya
siapa tadi? Nur ya, Nur Hadi. Jadi kamu harus mencari teori tentang language style, tapi harus baca dulu stylistics. Ya, baca dulu stylistics supaya ngerti teori umumnya, ngerti teori khususnya. Teori umumnya stylistics, teori khususnya nanti language style-nya yang maksud di sini apa? What kind of language style are you going to analyze? Gitu ya. Nur, masih dengar? Apa udah pergi nih? Masih, Pak. Ya. Jadi language style apa yang mau dibahas di film itu? Itu, Pak. Saya mau nyari language style dari karakteristik yang ada di film itu. Tuh, kamu macam-macam. Dari karakter. Enggak, language style-nya itu apa? Language style. Kamu udah baca belum teori tentang ini, stylistics gitu? Belum ya? Belum, Pak. Kalau yang stylistik belum. Ya makanya nanti kan akan tahu language style itu ada berapa macam. Kamu kan belum tahu kan? Ya. Jadi teori itu isinya yang pertama definisi. Lalu yang kedua itu klasifikasi. Jadi language style itu definisinya apa? Tadi kan udah ya. Language style itu adalah gaya bahasa yang merupakan bahasa atau alat komunikasi yang dipakai dalam situasi tertentu. Kan gitu definisinya kan. Nah ilmu yang bahas itu namanya stylistics. Oke? Nah sekarang language style itu bermacam-macam gitu ya. Nah itu harus dicari nanti di teori. Ada berapa macam sih language style itu? Ada frozen language style, ada dynamic language style. Nanti baca ya. Sehingga nanti ketemu di sini nih yang mau dibahas itu yang mana? Misalnya ya, frozen language style. Jadi fokus gitu ya. Karena ini seminar itu harus fokus, nggak boleh terlalu umum. Ya. Frozen language style. Jadi kamu hanya mencari ungkapan-ungkapan bahasa di dalam film itu yang berisi frozen language style. Nah, misalnya begitu ya. Tapi cari dulu, ini hanya contoh soalannya, frozen. Oke? Nanti cari dulu. Baik, Pak. Cari yang tapi baca dulu teorinya ya. Baca dulu teorinya, jenis-jenis language style itu apa aja. Nah, nanti pakai salah satu aja, nggak usah semuanya. Misalnya ada 8 gitu ya. Karena di seminar waktunya hanya 10 menit, 15 menit ya, dibatasi. Karena kalau semuanya dibahas, waduh, nggak cukup. Kalau semua gaya bahasa itu dibahas, itu ada 12 ya kalau nggak salah. Itu seminarnya bisa 2.000 malam. Gitu. Itu ya Nur ya. Jadi dibetulkan menjadi analysis of misalnya language style, apa nanti di sini diisi apa? Ini ganti titik-titik aja ya. Language style, from ya. Ini movie-nya dipindah ya. Belakang. Bukan from. In ya. In aja. An analysis of apa language style in 5-part movie. Itu yang Nur ya. Dicatat, nanti lupa lagi. Iya, Pak. Udah dicatat belum? Udah, Pak. Sudah saya Oke. Oke, Nur udah. Tadi siapa yang Galuh ya? Galuh yang tadi. Iya, Pak. Oke, Galuh. Oke, ini berbahasa Indonesia kan? Mau bercerita. Cari yang berbahasa Inggris ya. Oh iya. Ini nanti kamu dimarahi sama bahasa Indonesia. Wah itu kan istilahnya itu kan bagian saya, kenapa Mbak Abi gitu ya kalau ya. Jadi ya kan yang ini mahasiswa bahasa Indonesia ya. Saya bahasa Inggris yang ngertinya yang si novel bahasa Inggris itu kan.
bahasa Jawa yang bikinnya novel bahasa Jawa gitu ya. Jangan mengambil apa namanya apa itu namanya karya orang lain, karya yang menjadi Iya. domain ya, sebenarnya tepatnya domain ya, dengan orang lain. Tapi tetap karakter ya, karakter atau main karakter ya. Ini Iya, ada mantap. Min. Aku Kak, mohon maaf, terus Udah putus. mantap main karakter. Kamu udah mantap mau menganalisis main karakternya? Iya, yang mau Udah nggak apa-apa, cuma nanti ganti sebenarnya novelnya lebih aja ke kan. ini sih Pak, kayak nanti sifatnya. Oh iya. Kalau Iya. sifatnya karakteristik, ya bukan karakter. Kalau main karakter itu yang dianalisis tokohnya, Iya. ya. Tokoh utama itu. Tokohnya itu mau dianalisis apa misalnya, mungkin mau dianalisis kepribadiannya, mau dianalisis apa pertumbuhannya dari kanak-kanak ke dewasa, mau dianalisis sifat-sifatnya, nggak masalah. Nah, ini tokoh utamanya ada berapa orang? Iya Pak. Ada berapa orang? Kalau dari novel yang Ya. Kalau dari novel Laut Bercerita itu satu Pak. Kalau satu pakai the ya. Nanti nonton dulu. Jadi kalau mau sifat-sifatnya, main characters, misalnya personal traits, gitu ya. Jadi, sifat-sifat pribadi ya. Oh iya. Nanti teorinya juga psikologi dari analysis of the main characters personal traits in apa nanti novelnya ya. Cari ya novelnya ya. Oke, judulnya nanti kayak gitu. Iya Pak, baik. Wordingnya, rumusannya kayak gitu ya. Iya. Analysis of the main characters personal traits in judul novelnya apa? Oke, Galuh udah ya, Galuh? Iya Pak, baik. Oke. Oh. Iya Pak, terima kasih. Oke, Siamiatun udah nggak nih, Siamiatun? Siamiatun? Iya, Pak. Oh, dia. Oke, ada ya. Ini karakterisasi ya. Cuma nulisnya harus tidak semuanya kapital ya. Oke. Jadi yang kapital itu hanya huruf pertama. Tapi kalau preposisi kayak of enggak, NPS ini enggak, ke enggak, Iya. in ikuti pedoman di MLE ya, bukan saya yang bikin aturan itu, saya juga ngikutin aja, ngikutin nanti Iya, apa yang ada di MLE ya disikat 7 ini ya. Ini supaya diinget-inget saya blok aja biar apa kelihatan. Nah, jadi ini pedoman yang kita pakai untuk mengoreksi ini ya, penulisan ini, judul dan sebagainya. Oke, jadi udah baca Bu teori tentang karakterisasi? Siamiatun? Sudah, Pak, Udah belum? beberapa. Sudah, Pak. Nah, oke. Terus Baru dapat beberapa sih, kira-kira Pak. enggak, yang penting itu isinya bukan jumlahnya. Kamu udah baca dan ngerti apa belum? Iya, Pak. Karakterisasi yang kamu mau pakai ini seperti apa teorinya gitu ya. Iya, Pak. Jadi analisis of Maleficent. Ini Maleficent itu nama orang ya? Iya, orang Pak, atau nama karakternya. film? Nama tokohnya karakternya ya? sama-sama nama. Iya, Pak. Nah, berarti yang di belakang ini judul filmnya ya? Kalau judul film ini harus Iya. dicetak apa? Miring. Dicetak apa? Yang judul film. Miring. Cetak miring.
Ya, ya, miring. Ada yang nama orang nggak usah, ya, biasa aja. Ini nggak usah pakai N ya, nggak usah pakai S. Udah hang ini. PowerPoint-nya udah nggak bisa diajak kerjasama lagi nih. Jadi pembetulnya begitu aja. Nah, ya, bukan the ya. Ini Iya, Pak. analysis, efficient characterization, ya. Aja, ambil karakter of, bukan in ya. Itu ya, Semiaton, udah ngerti ya? Analysis of maleficence characterization. Sebenarnya nggak usah disebutin main karakter juga nggak masalah. Kalau misalnya ini itu, nanti toh di dalam pembahasan akan disebutkan ya. Jadi cukup langsung aja analysis of maleficence characterization in Maleficent movie. Udah gitu aja. Ya. Iya. Nanti penjelasan ini main karakter itu cukup di dalamnya ya, di dalam makalah. Gitu ya. Ya, jadinya begitu. Jadi ringkas. Karena judul itu kan harus dibuat seringkas mungkin. Maksimal 14 kata ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bagus, 8 kata. Oke, untuk pembahasan judul, sampai di situ dulu ya. Jadi yang belum dibahas, saya kira bisa mengikuti pembahasan tadi, atau yang kemarin juga, tinggal nanti menyesuaikan aja ya. Soal teorinya harus dikuasai apa dan sebagainya. Nah, ada yang bertanya atau enggak nih? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Kan ini kan tadi kan pembahasan judul tadi kan, Pak. Nah, pas sudah saya baca-baca, ternyata yang saya mau ada perbedaan dari judul dan yang mau saya teliti itu, Pak. Dan ternyata bukan, kan saya tulisnya konspirasi, comparison gitu, perbandingan. Ternyata yang saya lakukan itu adalah analisis gitu, Pak. Apakah saya bisa menggantinya menjadi analisis gitu, Pak? Untuk dari judul. Bisa aja. Bisa ya, Pak. Jadi gini, Ricardo ya. Analisis itu konkretnya bisa perbandingan juga. Oh. Di analisis itu kan istilah yang umumnya gitu. Analisis itu apa sih? Analisis itu yang membandingkan bisa, kemudian memilah-milah juga bisa. Jadi kata analisis itu kan umum gitu. Nanti konkretnya yang dikerjakan dalam analisis apa ya? Ada perbandingan, ada solisitasi istilahnya gitu. Jadi mendetailkan sesuatu, dibahas secara mendetail. Atau memilah-milah. Jadi sesuatu yang tadinya hanya satu lalu diklasifikasi menjadi beberapa. Itu analisis juga. Jadi nggak masalah kalau sudah pakai comparison, perbandingan, itu sudah termasuk analisis. Justru lebih spesifik itu judulnya. Misalnya comparative analysis gitu ya, atau comparison gitu juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu sudah termasuk analisis. Tidak harus semuanya analisis, nanti orang jadi bodoh, ini sebenarnya analisis. Enggak juga gitu. Comparison between apa dan apa gitu coba. Ya, itu udah analisis juga. Gitu ya. Karena ya, kalau saran saya sih nggak usah diganti. Ya. Itu udah lebih tajam istilahnya gitu, lebih konkret gitu. Yang lain ada?
Terima kasih, Pak. Pak, Baik. izin bertanya, Sekarang Pak. coba kita lihat ini. Ya, silakan. Siapa nih? Siti ya? Saya Siti Anggi. Ya, Pak, sebelumnya Oke. kan tadi saya baca ada judul yang menganalisis tentang moral message di short story-nya The Necklace. Terus kan Ya. kalau punya saya juga analysis of moral value in short story The Necklace. Nah, itu kan hampir sama Pak judulnya, apa boleh diganti apa apa enggak, Pak? Oh, tadi waktu saya menjelaskan punya siapa ya tadi? Oh, yang punya Odila ini ya. Iya, punya Odulia itu. Waktu saya menjelaskan punya Anissa itu, saya udah jelaskan ya. Kalau moral message itu memang teorinya ada khususnya moral message. Tapi kemarin saya sudah sampaikan ke Odelia juga, harus difokuskan juga moral ini. Moralnya ini moral apa? Gitu. Ya. Jadi di pembahasan di Sabtu juga sudah saya minta ini dipertajam moral values-nya itu moral value apa? Ya. Nah, punya kamu ini apa? Moral value atau moral message? Moral value, Pak. Nah, moral value itu macam-macam. Jadi misalnya kalau yang punya orang lain tadi misalnya punya apa tadi itu dia sosial ya, social moral values. Nah, kamu ambil yang bukan moral sosial, misalnya cultural, ya, atau ethical, ya kan? Iya. Atau religious, apapun. Lawang yang social moral values saja bisa sama misalnya. Itu beda novelnya, itu beda, ya. Social moral values yang ada di Hachiko movie, ya. Itu kan menggambarkan bagaimana nilai-nilai moral yang ditemukan dalam masyarakat yang digambarkan dalam film itu, film Hachiko. Sementara kalau misalnya movie-nya diganti, social moral values in, misalnya diganti dengan Maleficent, beda lagi, ya, beda lagi. Jangan takut. Ya. Artinya begini, kalau sama persis memang nggak boleh ya, misalnya social moral values in Hachiko movie itu udah ada. Tapi kalau beda filmnya, ya, atau filmnya sama tapi beda moral value-nya itu boleh. Misalnya sama-sama Hachiko, oke, ya. Tapi moral values-nya beda, yang satu sosial, yang satu religius. Nah, itu udah beda. Itu ya, apa? Siti ya. Oh iya Pak, berarti apa short story sama tapi dianalisisnya beda, jadi nggak apa-apa tuh Pak? Nggak apa-apa. Asal iya. teori kamu, teorinya kuat Teori, ya. ya. Teorinya kuat, artinya kamu benar-benar menguasai teori itu. Jangan sampai apa namanya udah menentukan, misalnya pakai nilai-nilai moral etis, tapi kamu ditanya etika itu apa nggak ngerti, wah ini berarti kamu tidak menguasai teorinya, gitu ya. Atau Iya, Pak. social moral values, ditanya ini masyarakat mana ini? Ya masyarakat di mana-mana nggak bisa, karena nilai-nilai yang berkembang di suatu masyarakat tertentu itu beda dari masyarakat yang lain, itu pasti. Itu udah saya bercontoh sih, ya. Kalau kamu masih, kamu udah dengar belum yang tadi waktu menjelaskan punya siapa itu? Dengar semua Pak. Ya bagus, nah itu bagus. Makanya itu dipakai ya, apa yang kamu ketahui dari kuliah saya itu dipakai. Jadi sekarang udah semakin jelas ya. Jadi kalau dengar aja mungkin nggak nanya jelas, tapi kalau udah nanya kan makin jelas gitu. Itu ya Siti ya. Iya Pak, makasih Baik. Pak. Oke, ada yang lain? Jadi mungkin kalau kalian ketemu dosen yang lain mungkin heran juga nih Pak Eko kok beda ya dari yang lain. Ya beda lah, karena apa namanya orang kan beda-beda gitu, beda belajarnya juga beda dan sebagainya. Saya cenderung lebih ya objektif gitu, harus apa adanya gitu, nggak boleh misalnya nggak boleh moral value udah banyak, enggak, lihat dulu moral value-nya yang kayak apa dulu gitu kan, karena moral value itu kan banyak, ya. Jadi saya tidak termasuk orang yang misalnya ada masalah dengan judul moral value lalu saya belum nanya-nanya udah langsung barang, enggak. Saya harus klarifikasi dulu, ini maksudnya apa, ya. Nah kalau maksudnya begini, oh ini harusnya begini, gitu ya. Tapi ada kan orang yang baru baca moral value aja udah
Waduh, nggak boleh, moral value udah nggak boleh. Ada kan yang begitu. Jadi ya maafkan aja dia. Kalau ada orang yang kayak gitu, dan maafkan dia. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, waktunya udah habis ya. Jadi ini hari Jumat, waktunya pendek. Jadi kita cukupkan sampai di situ. Nanti kalau ada yang masih belum jelas juga, bisa konsultasi lewat WA ya, WA pribadi. Tapi ya jangan misalnya data jam 9 gitu. Kalau data jam 9 itu handphone udah saya matikan. Oke? Baru nanti saya hidupkan lagi kira-kira jam 8. Masa pagi kan ada kegiatan juga. Jadi saya tidak akan 24 jam ngurusin handphone gitu ya. Atau ngurusin pesan-pesan lewat media sosial. Tidak ada batasan waktunya gitu ya. Sehingga nanti supaya kalian juga tidak ini kecewa gitu karena kok mama ya katanya Pak kok boleh lewat WA pribadi kok saya kok nggak dibalas-balas gitu ya. Itu karena waktunya mungkin nggak tepat gitu. Kalian ngirimnya jam 6 pagi, jam 7 pagi ya, belum dibuka atau udah lebih dari jam 9 malam atau mungkin ada yang lain yang belum selesai konsultasi gitu. Jadi kuncinya kalau udah ngirim tolong sabar ya, jangan